Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak dan anak-anak akan bahas tentang teks resensi. Nah, apa sih sebuah resensi? Nah, secara mudahnya resensi ini bisa dikatakan sebuah ulasan, atau kalau kita pikirkan itu rangkuman dari sebuah bisa teks maupun film. Nah, resensi di sini memiliki struktur. Di sini Bapak akan bahas sekilas dan nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup ya. Nah, strukturnya di sini ada 8, kurang lebih ada 8 struktur dalam sebuah resensi atau ulasan. Nah, strukturnya apa saja? Yang pertama ada judul. Nah, judul ini berisi judul karya yang hendak kalian resensi. Sebelumnya Bapak meminta anak-anak untuk menentukan kira-kira karya atau dalam bentuk novel, cerpen, ataupun film apa yang hendak kalian pilih. Nah, setelah kalian pilih, kalian menentukan judul. Judulnya ini, judul dari karya tersebut apa, dan judul dari film tersebut misalnya apa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengarang. Pengarang di sini, pengarang kalau kita meresensi sebuah karya tulis atau sebuah novel, baik ataupun cerpen, untuk pengarang ini kita tulis pengarang dari cerpen dan novelnya. Tapi jika dalam film, mungkin pengarangnya ini bisa sutradara, produser, ataupun lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada penerbit. Nah, penerbit di sini biasanya dalam karya terdapat penerbitan apa? Jika karya tersebut berbentuk karya tulis. Sedangkan jika penerbit ini dalam film, nanti jika teman-teman meresensi sebuah film, tentunya nanti akan mengarah kepada produser atau bagian yang memproduksi sebuah film tersebut siapa kira-kira. Misalnya, saya ambil contoh jika film ada Rans Entertainment misalnya, salah satu contoh. Kemudian ada Manoj Punjabi Film misalnya, salah satu contoh. Nah, itu juga dituliskan dalam penerbit. Nah, yang selanjutnya adalah tahun terbit. Tahun terbit ini jika di sebuah karya tulis itu ada tahun cetakan, terbit pada cetakan keberapa, tahunnya tahun berapa. Kemudian jika dalam film ini film tersebut tayang perdana pada tanggal berapa, dan itu juga bisa disebut dengan tahun terbit. Kemudian yang kelima adalah tebal halaman atau durasi. Dalam karya tulis, baik novel maupun cerpen, bisa dituliskan dengan tebal halaman. Tebal halaman ini melingkupi berapa tebal halaman dari buku atau novel atau cerpen yang dibaca. Kemudian jika meresensi sebuah film, bisa disebutkan durasi film tersebut, 1,5 jam ataupun 2 jam. Biasanya durasi film seperti itu. Nah, yang keenam adalah sinopsis singkat. Sinopsis singkat dari karya yang hendak kita resensi. Baik, bagaimana urutan cerita dijelaskan secara singkat saja. Kemudian yang ketujuh, ini adalah poin utama dari sebuah resensi. Jadi harus menyebutkan kelebihan dan kekurangan buku tersebut ataupun film tersebut berdasarkan fakta maupun opini yang kita miliki, argumen-argumen yang kita miliki. Nah, ulasan kelebihan dan kekurangan ini seperti apa? Jadi ulasan ini melingkupi fakta-fakta maupun opini atau argumen dari penulis resensi untuk meresensi sebuah film ataupun sebuah karya tulis. Misalnya, saya ingin meresensi sebuah novel, salah satu novel karya misalnya Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paro. Nah, novel tersebut memiliki kelebihan sebagai berikut. Kelebihannya diantaranya ini dituliskan dalam bentuk paragraf ya anak-anak. Kelebihan dari novel tersebut memiliki latar suasana, latar tempat yang sangat rinci dan detail misalnya. Kemudian kekurangan juga dibahas. Ini dijabarkan dalam bentuk paragraf untuk yang sinopsis dan ulasan. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Simpulan ini mencakup bagaimana pandangan penulis resensi dalam meresensi sebuah karya. Dalam atau objeknya ini bagaimana simpulan yang hendak disampaikan oleh penulis resensi. Dan di pojok kanan Bapak menulis sedikit contoh dari resensi atau bagaimana letak
penulisan sebuah resensi. Nah, itu ada di bagian kiri atas, itu ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman. Ini dituliskan di pojok kiri atas. Kemudian di sebelah kanan, data tersebut biasanya berisi cover, baik cover buku, novel, cerpen, maupun cover dari film yang hendak diresensi. Untuk menambah pengetahuan dari pembaca supaya tahu kira-kira film atau novel apa yang hendak diresensi. Nah, yang selanjutnya adalah sinopsis, ulasan, dan simpulan. Ini dituliskan dalam bentuk paragraf. Jadi strukturnya seperti itu. Mungkin nanti jika ada pertanyaan terkait resensi atau ulasan ini bisa ditanyakan di grup. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.